Banyak orang yang berpendapat bahwa sukses itu kalau kita dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Jadi istilahnya pikiran alam bawah sadar kita sudah set up untuk menjadi sukses juga seperti orang tua kita. Atau mungkin juga mereka berpikir bahwa ya pasti butuh modal lah, at least modal, selain modal uang ya kita memiliki modal skill atau modal kenalan seseorang, punya teman-teman yang mengantarkan ke arah sana. Nggak harus begitu ya. Jadi kita bisa sukses tanpa semua itu. Intinya gini, seandainya aku harus mengulang kembali dari nol, apa yang akan aku lakukan? Jadi aku punya 4 tips buat teman-teman yang kalau diikutin pasti, ini udah jawabannya pasti nih. Nggak ada tawar-menawar, pokoknya pasti akan sukses juga. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mengcover basic need atau kebutuhan pokok kita. Jadi carilah pekerjaan yang kita sukai. Kebanyakan dari kita sih, kalau aku ya, tidak tahu waktu itu apa yang aku sukai, apa yang aku nikmati. Jadi intinya teman-teman harus coba semua pekerjaan yang ada aja dulu. Yang penting kebutuhan pokoknya itu terpenuhi dulu. Nah, nanti dari sana kita biasanya kan keluar masuk ya pekerjaan itu. Kalau aku dulu itu biasanya nggak lebih dari 2 tahun, pokoknya ada aja. Entah itu dikeluarkan, entah itu akunya yang keluar sendiri, bahkan ada yang cuma 3 bulanan aja. Tapi kalau aku ngeliat ke belakang, aku bersyukur karena dengan cara itu akhirnya aku tahu bahwa aku nggak suka bidang ini, tapi aku lebih suka bidang itu, atau bidang ini, bidang itu, dan selanjutnya ya. Intinya aku menemukan passionku atau pekerjaan apa yang membuat aku menjadi bergairah. Bukan karena ide orang lain, tapi benar-benar karena aku mengalaminya sendiri. Jadi aku harap teman-teman juga melakukan hal yang sama. Kalau misalnya bekerja saat ini, apapun itu, asal kebutuhan pokoknya udah tercukupi, tapi teman-teman merasa, aku nggak suka nih sama pekerjaan ini, aku nggak nyaman nih, apa yang aku harus lakukan? Keluar, cari pekerjaan lain yang mungkin nggak ada hubungannya sama pekerjaan itu ya. Jadi jangan diulang lagi. Kalau memang nggak suka ya jangan diulang lagi. Yang kedua adalah harnessing the power of passion and focus through deliberate practice, atau kita memanfaatkan gairah atau sesuatu yang menggairahkan kita dan juga fokus dengan rajin berlatih. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita pilih salah satu topik yang bikin kita bergairah, yang bikin kita semangat. Semua orang itu memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang berbeda-beda ya. Jadi tidak semua orang itu sama. Gairah atau semangat atau kesenangan, merasa senang melakukan sesuatu itu adalah bahasanya universe atau alam semesta atau kekuatan yang lebih besar dari kita atau Tuhan lah ya istilahnya, untuk menunjukkan ke kita bahwa bakatmu itu ada di sana, kelebihanmu itu ada di sana, giftmu, gift itu kan kado ya, atau sesuatu yang spesialnya kita itu di mana ya, spesialisasinya kita itu ada di mana, dari perasaan kita. Pokoknya kita ngelihat aja deh perasaanmu itu kayak apa. Kalau misalnya teman-teman merasa suka dengan makeup, ya memang bakatmu ada di daerah situ, atau mungkin art, atau mungkin animal. Makanya banyak itu kan ada yang dog whisperer. Nggak semua orang loh bisa berkomunikasi sama binatang atau mengerti perasaannya binatang, kayak gitu kan beda-beda ya. Ada juga yang mungkin tertarik dengan astrologi atau numerologi atau health. Pokoknya intinya pilih salah satu topik atau hal yang membuat kamu merasa tertarik, semangat, bergairah. Nah, dari sana kemudian kita harus mendalaminya dengan cara membaca buku, misalnya at least 20 buku dengan topik yang sama. Nah, nanti kalau bisa ya, kalau bisa itu ke angka ratusan, 200-an sekitar kayak gitu. Baru nanti kita bisa dibilang terbiasa dengan hal itu dan merasa menjadi expert di bidang itu. Tapi kalau cuma baca buku satu aja itu masih kurang saya. Nah, on top of that, atau di atas hal itu, kalau kita mau lebih sukses lagi, itu kita harus membaca 3 buku lagi yang lainnya ya, atau 3 bidang yang lainnya, walaupun mungkin teman-teman tidak merasa ada ketertarikan di bidang ini, tapi ini sangat esensial atau sangat penting sekali kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Yang pertama itu adalah seputar sales and marketing, karena apapun itu, jadi kalau kita misalnya punya skill nih sebagai artis atau sebagai geeky teknologi gitu kan, menciptakan sebuah apalah crypto based something website or something. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita memasarkan atau menjual skill kita, itu juga kan nggak akan kemana-mana kan. Kita juga tidak akan ditemukan oleh
orang yang membutuhkan. Jadi marketing sama sales itu cukup penting. Nah, marketing sama sales ini juga banyak sekali yang harus dipelajari di sana ya. At least juga 20 buku. Dari mulai The Psychology of Persuasion, jadi persuasi itu atau cara kita approach seseorang itu sangat penting. Banyak sekali ilmu seputar ini wajib dipelajari. Kemudian seputar negosiasi, kemudian seputar belajar body language atau bahasa tubuh kita itu bagaimana. Nah, salah satu dari bidang body language itu juga ada kinesiologi juga, ya kan? Nah, kemudian public speaking atau at least kita bisa mengutarakan apapun yang ada di kepala kita, ide kita, apa yang kita rasakan tanpa rasa takut, tanpa harus distortion atau takut di-judge atau dinilai atau kayak nggak lega. Orang yang mendengarkan juga akan merasakan ya, apapun itu. Jadi jangan kita berpikir atau memiliki, nah ini juga, aku sering sekali mendengar orang suka bilang fake it till you make it. Karena kalau kita ngomongin secara energi itu kan tidak pandang bulu dan mereka tidak bisa ditipu gitu, mereka jadi kalau fake ya fake aja, akan dirasakan fake-nya itu. Tapi lebih ke latihan secara terus-menerus atau repetition ya. Jadi lebih baik kita melatih diri sendiri untuk berada di sebuah level tanpa harus fake-fakean kayak gitulah, dipalsu-palsukan kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin dari segi energi itu berasa kok. Kita bisa tahu, orang itu bisa menerima energi kita atau sinyal-sinyal yang kita pancarkan ya. Selanjutnya kita juga perlu belajar seputar human nature atau seputar manusia. Karena apapun itu, baik itu barang atau jasa yang akan kita pasarkan, marketnya kan manusia kan. Jadi kita harus belajar banyak seputar manusia itu sendiri. Nah, kira-kira apa saja di seputar itu yang kita pelajari? Banyak sekali ya. Dari mulai energi manajemen. Nah, energi manajemen itu apa saja? Ya, bagaimana kita memanage energi kita, bagaimana kita biohacking our brain, our body, dan lain-lain. Banyak sekali pokoknya. Terus, how to win friend and influence people. Terus, the art of war, atomic habit, the power of habit. Pokoknya seputar habit-habit, apapun bukunya yang seputar habit itu penting sekali. Karena kita kan makhluk habit atau makhluk yang terbiasa, kebiasaan. Nanti arah-arahnya itu akan mempelajari seputar pikiran alam bawah sadar. Walaupun tujuannya, misalnya aku nggak tertarik mempelajari hal itu, aku kan pengen jualan, pengen jadi orang kaya, pengen jadi pengusaha. Guys, kalau kita tahu seputar manusia, banyak sekali kan manusia yang akan kita jual atau membeli produk kita. Nah, dari sana kita harus otomatis belajar tentang mereka duluan kan, apa masalah mereka, terus apa yang mereka butuhkan, terus dari hal itu aku bisa memberikan kontribusi apa. Nah, dari sana kan terciptalah sebuah peluang kan. Next, kita akan belajar seputar health and nutrition. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan atau nutrisi. Nah, bukan berarti kita akan berjualan seputar itu juga atau bisnis seputar itu, enggak ya. Tapi lebih ke untuk diri kita sendiri. Karena gini, kalaupun kita punya knowledge, kalaupun kita punya uangnya, punya semuanya lah ya, modal segala macam, tapi kalau kita sakit-sakitan, badan kita nggak bagus lah ya, kendaraan ini kan kendaraannya kita kan. Yang di dalam kendaraan ini adalah consciousness ya, atau kesadaran kita. Nah, percuma kalau consciousness-nya udah di-upgrade, knowledge-nya udah di-upgrade, tapi badannya ini lemes mulu ya, sakit-sakitan, capek, nggak nyaman, itu akan merubah semuanya. Kita nggak bisa main game seutuhnya, nggak bisa go make a deal and create something big atau melakukan sebuah movement. Kalau badan kita tuh capek, cara berpikir kita berubah, cara prioritasnya kita akan berubah. Pokoknya intinya itu penting sekali untuk kita bisa in charge terhadap diri kita sendiri, kita bisa responsible atau bertanggung jawab terhadap badan kita ya, menjaga badan kita. Ibaratnya kalau kita punya mobil, kita tahu kapan waktunya ganti oli, kapan isi angin, bensin, beres-beres ini segala sesuatunya. Kita nggak tergantung sama mekanik dari luar, itu kayaknya kita kemana-mana lebih nyaman, lebih pede, lebih confident, lebih enak, dan lebih merasa powerful, confident. So, 3 tadi itu ya, tentang
manusia, terus tentang marketing sama jualan, sales and marketing, terus tentang kesehatan. Ini penting sekali 3 hal ini. Baru sama yang tadi kita minati itu tadi. Nah, total kalau bisa itu sekitar 2000 buku kalau bisa. Kalau nggak bisa ya at least ada di angka ratusan. Jadi kan 20-an kan masing-masing 20, 20, 20, 20. Berarti 80 aja kan. Nah, kalau kita bisa masing-masing 200-an itu kan udah 800. Kalau misalnya sudah bisa di angka 2000 itu adalah angka para CEO. Di luar sana mereka biasanya membaca buku sekitar 2000-an. Untuk saat ini aku belum sampai di angka sana, mungkin sekitar 1000-an aja, masih jauh. Yang ketiga adalah learn to serve others or need. Jadi maksudnya kan belajar untuk memberikan pelayanan terhadap umat banyak atau sesuatu yang orang inginkan, orang butuhkan. Di sana letak peluangnya ya kan, opportunity-nya ada di sana. Kira-kira apa yang aku bisa kontribusikan untuk membantu orang banyak? Skill apa yang dibutuhkan? Jadi waktu itu aku masih menjadi karyawan, masih menjadi sales, tapi aku mulai melihat-lihat di luar sana tuh orang-orang pada butuhnya apa. Nah, semakin kita bisa jeli melihatnya, semakin kita bisa memposisikan. Kalau ibaratnya main catur itu kita udah memposisikan diri kita untuk hal tersebut gitu. Kayak contoh nih, kayak misalnya masa-masa pandemi itu. Awal-awal orang yang nyetok masker itu kan dia dapat untung banyak ya kan. Nah, sama halnya di hal ini juga, kalau kita bisa ngelihat gitu secara global, secara garis besar, semakin banyak orang yang kita serving atau kita layani, itu berarti semakin banyak opportunity kan, atau uang yang akan masuk mengalir ke kita. Jadi jeli-jelilah melihat apa yang dibutuhkan sama orang-orang di sekitar kita. Nah, yang terakhir itu adalah belajar seputar uang. Maksudnya gimana ya? Seputar uang, semuanya, bagaimana cara uang bekerja, bagaimana uang bekerja buat kita, apa sih uang, energinya itu seperti apa, terus apa hubunganku sama uang? Apakah aku memiliki hubungan yang baik atau sebenarnya aku memiliki mental block seputar uang? Itu juga harus dicari tahu, dan itu penting sekali ya. Karena tanpa sengaja kita semua sebenarnya memiliki mental block seputar uang. Apapun kepercayaannya itu, kalau kita sudah tahu, kita bisa uninstall, kita bisa hapus, kita bisa ganti dengan kepercayaan baru. Itu satu. Terus yang kedua, kalau bisa kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan uang. Jadi uang itu sama kayak manusia, sama kayak cewek atau sama kayak cowok ya. Jadi kalau kita mengejar-ngejar orang itu, cowok itu pasti akan risih kan, nggak mau kan, ih kamu kok ngejar-ngejarin, nggak mau deket-deket sama kamu, takut kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita seduce them, kayak seduce tahu ya, menggoda gitu kan. Hai, uang, you want me? Come to me, come to me. I'm special, something like that lah. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Biasanya uang akan datang ke kita. Tapi kalau kita please, please, I need you, aku mau kamu, ngejar-ngejar, uang bakalan kabur. Jadi harus kita ganti hubungan kita sama uang, itu harus kita ibaratkan seperti cara kita menarik seseorang ke dalam hidup kita. Kan kita menarik, segala sesuatunya itu menarik. Itu satu. Terus yang kedua, kita harus mengerti bahwa ada yang namanya money game ya. Money game itu gini. Jadi kita harus melihat uang itu sebagai sesuatu yang bisa digandakan atau menggandakan uang itu. Like a game. Kalau kita melihatnya dengan cara seperti itu, otomatis attitude kita, tingkah laku kita, pandangan kita terhadap uang itu berbeda. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya uang, jangan sampai uang itu nganggur atau kita simpen-simpen aja. Tapi kita harus investasikan ke sesuatu yang wajib. Ini wajib ya, kalau di aku itu hukumnya wajib, harus menggandakan setiap tahunnya ya, harus 2 kali lipat. Ibaratnya gini, ambil kalkulatornya. Kalau kita punya uang 10 juta aja, dalam 1 tahunnya dia akan 2 kali ya dikalikan. Jadi 10 juta, 2 kalinya kan 20 juta. Nanti tahun depannya kali 2 lagi, jadi 40 juta. Tahun depannya 2 kali lagi, 80 juta, terus gitu. Terus 10 kali penggandaan, nanti kita akan berada di angka 1 juta dolar ya, atau a millionaire darling. 10 kali aja, berarti 10 tahun kan. Nah, cari hal-hal seperti itu tugas kita. Kita harus tahu bahwa itu ada. Cara itu, keadaan seperti itu, adegan itu, apa yang aku bilangkan ini wajar di dunia investasi. Di luar sana banyak sekali orang yang
menggunakan teknik ini dan melakukan hal ini, termasuk aku. Jadi hal itu ada. Bahkan kalau kita bisa pinter lagi, lebih jeli lagi, kalinya nggak cuma 2 kali aja. Ini kan kali 2 itu kan gampang sekali ya. Intinya kali 2 modal 10 juta aja udah bisa sampai ke 1 juta dolar. Nah, kalau misalnya kita bisa nggak cuma dikali 2 aja tapi kali 1000, bayangkan darling, nggak perlu kerja keras kan, tidur. Aku pernah bikin video seputar gimana caranya menjadi miliuner dengan cara tidur. Itu kayaknya banyak sekali komennya kurang positif ya, kayak ngayal doang kayak gitu. Padahal maksudku itu awalnya dari sana kan. Segala sesuatu itu yang pertama kali terjadi adalah di level yang tidak terlihat, atau yaitu tadi mindset kita, kekuatan pikiran kita. Kita mengikrarkan ke diri sendiri bahwa aku ingin menjadi sesuatu. Sesuatu itu bisa miliuner, bisa bebas finansial, terserah lah. Sesuatu itu. Hal itu hanya bisa dicapai dengan cara visualisasi atau tidur kan, sebelum tidur. Ada pepatah yang bilang, orang yang bisa melihat sesuatu yang tak terlihat adalah orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin ya, atau menciptakan sebuah keajaiban. Maksudku tuh di sana. Sekarang ini jawabannya ya. Ini terusannya atau kelanjutannya dari video itu. Jadi maksudnya yaitu tadi, kan nggak banyak orang yang bisa melihat kalau ternyata modal 10 juta aja, kalau kita bisa menemukan sesuatu yang bisa menggandakan 2 kali dalam waktu 1 tahun, 10 tahun itu kita akan memiliki uang sebanyak sekitar 10 M, 1 juta dolar lah pokoknya. Hal itu benar adanya. Dan mungkin sekali banyak yang melakukan hal ini. Selanjutnya adalah postpone gratification atau menunda pemuasan diri sendiri secara cepat. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa pola pikir berkelimpahan itu ya kita boros, kita belanja, kita suka-suka, kita ya itu instant gratification itu termasuk dalam pola berpikir berkelimpahan. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama pola pikir itu. Karena apa? Karena aku kasih cerita aja. Jadi aku waktu itu awal-awal aku punya uang lah ya, udah memiliki uang banyak, aku merasa aku pantas untuk instant gratification tadi itu. Jadi aku merasa pengen punya atau harus banget punya tas mewah. Let's say aku beli tas merek namanya Hermes ya, harganya waktu itu 150 jutaan atau 15.000. Terus zaman-zaman itu Bitcoin itu harganya sekitar 300 dolar atau sekitar 3 jutaan zamanku dulu. Aku udah beli sih beberapa gitu, tapi aku bisa beli lebih banyak lagi kalau aku nggak beli tas ini kan, salah satu tas ini. Anggap uang itu tidak jadi aku belikan tas, tapi aku belikan yang lainnya ya. Jadi itu artinya kan aku memiliki sekitar 50-an Bitcoin. Nah, 50-an itu kalau aku kurskan misalnya dikalikan 60 ribu dolar ya, sekitar 600 jutaan kan, pernah ada di angka itu, bahkan bisa naik lebih tinggi lagi. Pokoknya intinya gini, make long story short, gara-gara aku pengen beli tas mewah biar dibilang oh wow mewah, kaya, kayak gitu kan, keren, aku rugi dalam hal investasi sekitar 36 miliar. 36 M, darling. Banyak sekali ya. Makanya kalau aku ngeliat tas itu ya, nggak cuma satu lagi kan, banyak ya. Aku tuh bete. Aku suka gini, gemes gitu ngeliat-ngeliatnya gitu. Karena kalaupun aku jual lagi sekarang, waktu itu aku sempat berpikirnya, aku beli tas mewah atau barang-barang mewah itu juga karena mikirnya aku bisa jual kembali ya kan. Aku selalu berpikir in term of that. Jadi segala sesuatu yang aku miliki kalau bisa itu dianggap sebagai investasi yang bisa dijual kembali. Jadi nggak cuma dipakai habis itu dibuang atau nggak digunakan lagi. Cuma masalahnya investasi yang aku pilih itu salah karena tidak menghasilkan uang yang sangat banyak, dan alasannya pun salah kenapa aku mengalokasikan uangku ke arah sana, karena yaitu tadi instant gratification, karena aku pengen dianggap wah mewah. Padahal kalau aku biasa aja, pakai tas biasa aja, toh sekarang juga aku kemana-mana biasa aja, pakai tas biasa aja. Kadang-kadang aku pakai tas kayak tas kresek itu loh, tapi yang memang untuk belanja gitu bulanan dari tokonya itu, jadi tas belanja biasa lah, dari kain sih. Kalau di sini kan nggak boleh pakai plastik. So anyway, biasanya aku cuma pakai tas seperti itu karena salju, aku nggak mau kotor, nggak mau basah. So anyway, aku rugi banyak guys. So jangan ditiru, ini adalah kegagalanku. So tadi ya ditiru yang semuanya kecuali yang terakhir itu, makanya aku masukkan di sini adalah
postpone gratification. Apapun itu, kalau teman-teman merasa aku harus beli karena itu merupakan prinsip hidup berkelimpahan, jangan. Lebih baik uangnya dialokasikan untuk investasi. Investasi apapun itu, baik itu investasi untuk diri sendiri atau investasi berupa sesuatu yang bisa at least 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun, atau bahkan seperti Bitcoin itu kan 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Naik turun sih memang, tapi dari charge-nya, naik turunnya itu arahnya itu selalu naik tangga, bukan turun ke bawah kayak gitu. Jadi intinya menguntungkan. So just do that, do it. So anyway guys, aku harap setelah nonton video ini teman-teman semangat dan tahu bahwa kalian bisa juga menjadi orang sukses tanpa memiliki orang tua yang kaya raya atau tanpa memiliki modal apapun, skill apapun. Intinya ikutin semua step yang aku bagikan di sini, sudah pasti dijamin dalam waktu at least 2 tahun lah kalian udah sukses semuanya. Thank you. I love you and bye for now.